Saat mereka melangkah ke desa terpencil itu, mereka hanya ingin menari. Namun, yang mereka temukan adalah sebuah panggung yang tak pernah sepi dan penonton yang tak lagi hidup. Kelompok tari tradisional Sekar Melati sedang berlatih di studio mereka yang sederhana di pinggiran kota. Musik gamelan mengalun pelan, memenuhi ruangan dengan ritme khas Jaipong. Para penari bergerak lincah, tetapi suasana tampak biasa saja, hingga ponsel Budi, manajer grup, berdering di tengah latihan. Panggilan itu berasal dari seorang pria paruh-baya bernama Pak Darto. Suaranya terdengar serak dan samar-samar terputus oleh gangguan jaringan. Ia mengaku mewakili warga desa Cempaka Hitam, sebuah desa terpencil di lereng gunung yang jarang dikunjungi orang luar. Mereka ingin mengundang Sekar Melati untuk tampil dalam acara syukuran tahunan desa tersebut. Bayaran yang ditawarkan sangat besar, hampir 3 kali lipat dari tarif standar kelompok ini. Namun, ada satu hal aneh. Pak Darto tidak memberikan alamat lengkap desa itu. Ia hanya berkata bahwa sopir taksi lokal akan menjemput mereka jika mereka bersedia datang. Kenapa? Bayarannya begitu tinggi? Tanya Sari, sang penari utama saat Budi mengabarkan isi percakapan kepada tim. Didi menyipitkan mata dengan curiga. Dan kenapa mereka nggak kasih alamat jelas? Budi mengangkat bahu, mencoba menutupi keraguannya sendiri. Mungkin karena desanya jauh. Lagian, kita butuh proyek besar sekarang. Studio sudah mulai kewalahan. Bayar listrik. Para anggota saling berpandangan. Beberapa tampak ragu, tapi mayoritas setuju. Uang sebesar itu bisa membantu mereka bertahan beberapa bulan ke depan. Akhirnya, kesepakatan pun dibuat. Mereka akan berangkat keesokan harinya. Keesokan, paginya, sebuah mobil minibus tua datang menjemput mereka di depan studio. Sopirnya, seorang pria kurus dengan wajah muram, hanya memberi sedikit informasi tentang rute perjalanan. Jalan ke sana rusak parah, katanya singkat tanpa menoleh sama sekali. Nggak banyak orang luar yang ke sana. Kalian yakin mau ikut? Tidak, ada jawaban. Semua orang di dalam mobil diam, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Perjalanan ke desa itu memakan waktu lebih dari 6 jam. Jalan semakin sempit dan berlumpur, dikelilingi oleh pepohonan lebat yang membuat langit terlihat seperti senja meski masih siang. Udara juga terasa lebih dingin, bahkan tanpa angin. Setibanya di desa, suasana langsung terasa ganjil. Tidak ada anak-anak bermain di halaman rumah, tidak ada suara burung atau aktivitas apapun yang biasa ditemui di pedesaan. Penduduk desa yang mereka temui tampak enggan bicara. Mata mereka kosong, seolah-olah mereka sedang menyembunyikan rahasia besar. Saat turun dari mobil, salah satu warga mendekati mereka. Seorang wanita tua dengan tubuh bungkuk dan tatapan tajam. Ia berbisik pelan kepada Budi, cukup keras sehingga Sari yang berdiri di sampingnya bisa mendengarnya. Jangan biarkan musik kalian terdengar setelah tengah malam, Budi mengernyit. Kenapa? Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka dengan ekspresi kosong sebelum berbalik pergi, meninggalkan kelompok itu dengan firasat buruk. Malam pertama di desa, mereka tidur di balai desa yang disediakan sebagai tempat persiapan. Ruangan itu gelap, hanya diterangi lampu minyak yang berkedip-kedip. Para penari mencoba tidur lebih awal karena jadwal latihan keesokan harinya. Namun, Sari tak bisa memejamkan mata. Ia terus memikirkan perkataan wanita tua itu. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di luar. Langkah itu pelan, tetapi teratur, seolah-olah seseorang sedang berjalan mengitari balai desa. Sari bangkit dari tikarnya dan melihat keluar jendela. Di bawah sinar bulan yang redup, ia melihat sesosok bayangan hitam berdiri di dekat pohon beringin besar di halaman. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi sepertinya sedang mengamati balai desa. Ada orang di luar, bisik Sari pada Budi, yang sedang duduk di sudut ruangan sambil memeriksa jadwal. Budi menghela napas, mencoba menenangkan diri sekaligus Sari. Mungkin hanya penduduk desa, jangan terlalu dipikirkan. Namun, ketika ia melihat keluar jendela, bayangan itu sudah hilang tanpa jejak. Hening total menyelimuti desa, seolah seluruh kehidupan telah mati. Sari kembali ke tikarnya, tetapi ia tak bisa tidur. Ia merasakan sesuatu atau seseorang sedang mengamati mereka dari kegelapan. Esok paginya, mereka bertanya kepada kepala desa tentang bayangan itu, tetapi pria tua itu hanya tersenyum tipis.
Itu pasti bayangan pohon, katanya. Nada suaranya terdengar hambar. Di sini banyak hal yang terlihat aneh kalau kita belum terbiasa. Namun Sari tahu bahwa apa yang ia lihat bukanlah bayangan pohon biasa. Ada sesuatu yang tidak wajar di desa ini. Dan entah bagaimana, ia merasa bahwa kedatangan mereka ke sini bukanlah kebetulan. Malam pertunjukan tiba. Udara di desa terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun langit cerah tanpa awan. Kelompok Sekar Melati mempersiapkan diri dengan hati-hati. Panggung sederhana yang dibangun di halaman balai desa telah selesai didekorasi dengan kain batik dan bunga melati. Para warga mulai berkumpul satu persatu, tetapi mereka tampak canggung dan jarang berbicara. Beberapa orang duduk di kursi kayu dengan tatapan kosong, sementara yang lain hanya berdiri diam di kejauhan. Kenapa mereka enggak bereaksi apa-apa? Gumam Wulan, salah satu penari junior, saat melihat kerumunan penduduk desa. Biasanya kan penonton ramai, atau setidaknya antusias. Budi mencoba menenangkan suasana. Mungkin karena ini acara syukuran, mereka mungkin lebih diam sebagai bentuk penghormatan. Namun, Sari tidak sepenuhnya yakin. Ia memperhatikan bagaimana beberapa warga saling berbisik dengan ekspresi tegang, lalu melirik panggung dengan waspada. Ada sesuatu yang mengganggu tentang cara mereka menatap kelompok tari, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Pertunjukan dimulai tepat pukul 8 malam. Musik gamelan mengalun pelan, membawa irama lembut yang perlahan meningkat menjadi ritme cepat. Para penari masuk satu persatu, mengenakan kostum tradisional berwarna merah dan emas yang gemerlap di bawah lampu minyak. Sari memimpin gerakan. Pertama, matanya fokus pada cermin besar yang dipasang di belakang panggung untuk memberikan efek dramatis bagi penonton. Tarian berjalan lancar selama beberapa menit. Gerakan mereka lincah dan energik, mengundang sorak-sorai kecil dari beberapa warga. Namun, saat Sari melakukan gerakan puncak, putaran cepat disertai lambaian selendang, ia merasakan angin dingin menyapu tubuhnya. Dingin itu bukan berasal dari udara malam, melainkan seperti embusan nafas langsung di lehernya. Ia tersentak dan menoleh ke arah cermin di belakang panggung. Refleksi para penari terlihat jelas di sana, tetapi ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di antara bayangan mereka, muncul sosok hitam transparan yang ikut menari. Gerakannya mirip dengan para penari, namun lebih liar dan tidak terkendali. Sosok itu memiliki rambut panjang yang bergerak-gerak meski tidak ada angin, dan kedua tangannya yang kurus seperti ranting terentang ke atas. Sari hampir kehilangan konsentrasi. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Untungnya, musik gamelan masih berbunyi keras, sehingga tak ada yang menyadari kepanikannya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi akibat cahaya lampu yang aneh. Tapi ketika ia melihat sekilas ke arah Wulan, dia melihat mata gadis itu melebar penuh ketakutan. Rupanya Wulan juga melihat bayangan itu. Akhirnya, tarian selesai. Para penari membungkuk hormat kepada penonton yang bertepuk tangan dengan nada ragu. Setelah turun dari panggung, Sari langsung menarik Budi ke sudut ruangan. Napasnya tersengal-sengal. "Aku melihatnya," katanya pelan. Matanya memindai sekitar untuk memastikan tidak ada yang mendengar. Ada bayangan hitam di cermin. Dia ikut menari bersama kita. Budi menatapnya dengan campuran skeptisisme dan kekhawatiran. "Kamu yakin? Mungkin hanya efek cahaya." "Itu bukan efek cahaya," bisik Sari tajam. Wulan juga melihatnya. Sebelum Budi bisa menjawab, Wulan datang mendekat. Gadis itu tampak pucat. "Aku juga melihatnya, Kak Sari." "Apa itu? Hantu?" Semua orang terdiam. Suasana tegang mulai menyelimuti ruangan. Para penari lain yang semula bersemangat setelah pertunjukan kini tampak gelisah. Mereka mulai berbisik-bisik tentang kemungkinan-kemungkinan buruk. Beberapa jam kemudian, setelah para warga pulang ke rumah masing-masing, kelompok tari memutuskan untuk tidur di balai desa. Ruangan itu kembali sunyi, hanya diterangi oleh lampu minyak yang berkedip-kedip. Para penari berusaha tidur, tetapi banyak dari mereka sulit memejamkan mata. Saat tengah malam, suara langkah kaki pelan terdengar di luar balai desa. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu, membuat semua orang terbangun. Tidak ada yang berani bergerak atau bersuara. Hening total menyelimuti ruangan. Tiba-tiba, pintu balai desa terbuka sendiri dengan bunyi berderit keras.
Angin dingin masuk, membawa aroma tanah basah dan daun busuk. Lampu minyak yang tadinya redup kini mulai berkedip lebih cepat, seolah-olah kehabisan minyak. Di ambang pintu, bayangan hitam yang sama dengan yang mereka lihat di cermin tadi malam berdiri diam. Kepalanya tertunduk tetapi matanya memancarkan cahaya merah samar. "Dia di sini," bisik Wulan, tubuhnya gemetar hebat. Bayangan itu melangkah masuk. Langkahnya ringan tapi pasti. Saat ia melewati para penari yang bersembunyi di balik tikar, suhu ruangan semakin menurun drastis. Napas mereka mulai terlihat seperti uap dalam udara dingin. Sari berusaha bangkit, tetapi kakinya terasa lumpuh oleh ketakutan. Bayangan itu berhenti tepat di tengah ruangan, lalu mengangkat tangannya ke arah cermin besar yang digunakan saat pertunjukan. Cermin itu retak secara misterius, pecahannya jatuh ke lantai tanpa suara. Lalu, bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan kesunyian yang mencekam. Setelah beberapa saat, para penari baru berani bernapas lega. Mereka saling memandang dengan wajah pucat pasi. Ikat sedep yang siap yang harus dilakukan. Mereka sadar bahwa mereka tidak lagi sendirian di desa ini. Malam semakin larut. Setelah kejadian mencekam dengan bayangan hitam yang masuk ke balai desa, para penari Sekar Melati memutuskan untuk tetap terjaga. Mereka berkumpul di tengah ruangan, duduk berdekatan dengan lampu minyak sebagai satu-satunya sumber cahaya. Udara dingin masih menyelimuti, dan pecahan cermin yang retak tadi malam tersebar di lantai, menciptakan pantulan cahaya yang aneh. "Kita harus pergi dari sini," ujar Wulan dengan suara gemetar. "Ini bukan tempat normal." Budi menggeleng pelan. "Tidak ada taksi atau kendaraan lain di desa ini. Kita harus menunggu sampai sopir yang membawa kita kemarin datang menjemput." Sari, yang masih pucat pasi, menatap pintu balai desa dengan waspada. Apapun itu, dia tidak ingin kita pergi. Dia ada di sini karena alasan tertentu. Percakapan mereka terhenti ketika suara gamelan tiba-tiba terdengar dari arah ruang latihan. Musiknya lembut, namun jelas, seolah-olah seseorang sedang memainkannya dengan sangat hati-hati. Namun, semua orang tahu bahwa tidak ada siapapun di sana. Merekalah satu-satunya yang tersisa di balai desa. Itu musik gamelan kita. Bisik Sari menyadari nada-nada yang dimainkan mirip dengan lagu Jaipong yang mereka bawakan malam tadi. Wulan langsung menutup telinganya dengan kedua tangan. "Jangan dengarkan, aku nggak mau mendengarnya." Budi bangkit dengan ragu-ragu. "Aku akan pergi ke sana. Cuma angin atau efek akustik, mungkin." "Jangan!" Sari menahan lengannya. "Kamu nggak boleh sendirian." Namun, Budi bersikeras. Ia mengambil senter kecil dari tasnya dan berjalan menuju ruang latihan, meninggalkan kelompok itu dalam kegelisahan. Suara gamelan semakin keras saat ia mendekat. Ketika ia membuka pintu ruang latihan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Instrumen gamelan yang mereka gunakan untuk pertunjukan tadi malam berdiri di tengah ruangan, dipenuhi oleh embusan asap tipis seperti kabut. Tangan-tangan transparan tampak melayang di atas instrumen itu, memukul gong dan kenong dengan gerakan cepat. Bunyi gamelan yang mereka dengar berasal dari sana. Budi mundur selangkah, hampir menjatuhkan senternya. Saat itu, suara gamelan berhenti secara mendadak. Ruangan kembali sunyi, hanya ada suara napas Budi yang tersengal-sengal. Ia berbalik untuk kembali ke kelompoknya, tapi tepat di depan pintu, sosok wanita berbaju merah muncul. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan rambutnya yang panjang menutupi separuh tubuhnya. Wanita itu menatap Budi dengan tatapan dingin sebelum menghilang ke dalam dinding. Budi kembali ke ruang utama dengan napas tersengal-sengal. Semua mata langsung tertuju padanya. "Apa yang kamu lihat?" tanya Sari dengan suara bergetar. Budi menelan ludah. Ada tangan-tangan gaib memainkan gamelan, dan aku melihatnya." Seorang wanita berbaju merah. Ruangan menjadi hening. Para penari saling berpandangan. Ketakutan tergambar jelas di wajah mereka. Sari menggigit bibirnya, mencoba berpikir jernih. "Kita harus bicara dengan kepala desa," katanya. Akhirnya, "Pasti ada sebab kenapa semua ini terjadi." Keesokan paginya, mereka mendatangi rumah kepala desa. Pria tua itu sedang duduk di depan rumahnya, merokok dengan ekspresi datar.
Ketika mendengar cerita tentang gamelan dan penampakan wanita berbaju merah, ia hanya mengangguk pelan. Itu Nyi Loro, katanya singkat. Dia adalah penari legendaris dari desa ini beberapa dekade lalu. Budi menatapnya dengan heran. Kenapa? Dia, kepala desa, menghela napas berat sebelum mulai bercerita. Nyi Loro adalah penari terbaik yang pernah dimiliki desa ini. Tapi keluarganya membencinya karena dia sering diundang untuk tampil di luar desa. Mereka menganggap dia membawa aib pada nama keluarga. Suatu malam, setelah pulang dari pertunjukan, dia ditemukan tewas di ruang latihan. Konon, dia dibunuh oleh keluarganya sendiri. Tubuhnya dikubur tanpa upacara layak, dan arwahnya belum tenang sampai sekarang. Sari merasa bulu kuduknya berdiri. Lalu kenapa dia muncul sekarang? Kepala desa menatap mereka dengan mata kosong. Karena kalian menghidupkan kembali kenangan-kenangannya. Musik dan tarian kalian telah membangunkan dendamnya. Setelah percakapan itu, kelompok tari kembali ke balai desa dengan perasaan cemas. Mereka sadar bahwa mereka tidak lagi sekadar tamu di desa ini. Mereka telah menjadi bagian dari cerita yang lebih besar dan lebih gelap daripada yang mereka bayangkan. Saat senja tiba, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Para penari hanya bisa duduk diam, mendengarkan irama yang tidak dimainkan oleh siapapun, kecuali arwah yang marah. Pagi berikutnya, suasana di balai desa semakin mencekam. Para penari sekar melati tampak lelah dan cemas. Mata mereka berkantung akibat malam-malam tanpa tidur yang dipenuhi suara gamelan gaib dan firasat buruk. Mereka mencoba tetap tenang dengan mengadakan sesi latihan ringan untuk menenangkan pikiran. Meskipun semua orang tahu bahwa tidak ada yang normal di desa ini. Wulan, salah satu penari junior, terlihat paling gelisah. Sejak malam pertama ketika ia melihat bayangan hitam di cermin, gadis itu sering terbangun dengan napas tersengal-sengal. Ia mulai menghindari cermin besar yang retak di ruang latihan, meskipun pecahannya sudah dibersihkan oleh Budi. Wulan juga kerap bergumam sendiri, seolah-olah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. "Kamu baik-baik saja?" tanya Sari pada Wulan saat mereka sedang pemanasan. Gadis itu hanya mengangguk pelan, tetapi matanya kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain. Latihan dimulai. Seperti biasa, musik gamelan diputar dari speaker kecil, bukan dari instrumen asli, karena tak seorang pun berani menyentuh gamelan setelah kejadian malam sebelumnya. Gerakan para penari tampak kaku, kurang energik dibanding biasanya. Namun saat lagu Jaipong mencapai bagian puncak, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, tubuh Wulan membeku di tengah gerakan. Matanya terbelalak, lalu perlahan tertutup. Ketika ia membuka mata lagi, irisnya berubah menjadi hitam pekat. Tubuhnya mulai bergerak liar, menari dengan gerakan yang tidak dikenali oleh anggota kelompok. Gerakannya cepat, kasar, dan tidak terkendali, seolah dipaksa oleh kekuatan eksternal. "Wulan!" teriak Sari, mencoba mendekatinya. Namun, tubuh Wulan langsung menepis tangannya dengan kekuatan yang tak masuk akal. Gadis itu terus menari tanpa henti, wajahnya pucat pasi, dan bibirnya bergetar seolah mengucapkan mantra dalam bahasa yang tak dikenal. Para penari panik. Beberapa mencoba menahan Wulan, tetapi tubuhnya seperti memiliki kekuatan super. Budi segera memanggil kepala desa, yang datang bersama seorang dukun lokal bernama Mbah Kerto. Pria tua itu membawa dupa dan beberapa benda ritual lainnya. "Ini kesurupan," kata Mbah Kerto dengan nada rendah. Nyi Loro sedang menggunakan tubuhnya. Dukun itu mulai membacakan doa-doa dan melemparkan bubuk kunyit ke arah Wulan. Gadis itu tiba-tiba berhenti menari dan jatuh ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. Napasnya tersengal-sengal dan wajahnya membiru seolah kekurangan udara. Setelah beberapa detik yang terasa seperti jam, tubuhnya ambruk sepenuhnya, tak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian, Wulan dibaringkan di tikar di sudut ruangan. Dokter desa memeriksa kondisinya, tetapi tidak menemukan penyakit fisik apapun. Menurutnya, tubuh Wulan sehat, namun ada sesuatu yang tidak wajar yang membuatnya seperti itu. Saat sadar, Wulan tampak kebingungan dan tidak ingat apa yang terjadi selama episode kesurupan tersebut. Dia bilang, "Dia ingin aku menari untuknya," ujar Wulan dengan suara bergetar. Tangannya memegang erat selimut. "Aku nggak bisa menolaknya. Dia sangat marah." Semua orang terdiam.
Sari merasa bulu kuduknya berdiri. Jelas bahwa Nyi Loro tidak hanya ingin diamati atau didengar, dia ingin mereka benar-benar menari untuknya. Tapi kenapa? Malam harinya, suasana di balai desa semakin suram. Para penari memutuskan untuk tidak tidur di ruangan utama lagi, melainkan berkumpul di ruang latihan yang lebih kecil. Mereka menyalakan lilin-lilin kecil sebagai pengganti lampu minyak, mencoba menjaga suasana tetap hangat. Namun, rasa takut masih memenuhi ruangan. Tiba-tiba, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini, iramanya lebih cepat dan intens, seperti memanggil mereka untuk bergerak. Sari adalah orang pertama yang mendengarnya. Ia menoleh ke arah gamelan yang masih diam di sudut ruangan, tapi tidak ada siapapun di sana. Suara itu datang entah dari mana, menggema di seluruh ruangan. "Aku nggak bisa tahan lagi," bisik Wulan. Air mata mengalir di pipinya. "Dia pasti akan datang lagi. Dia akan memaksa kita." Budi mencoba menenangkan mereka. "Kita harus tetap tenang. Besok pagi kita bicara lagi dengan Mbah Kerto. Dia pasti punya cara untuk menyelesaikan ini." Namun, sebelum percakapan itu berlanjut, pintu ruang latihan tiba-tiba terbuka sendiri. Angin dingin masuk, membawa aroma tanah basah dan daun busuk, yang sama seperti malam sebelumnya. Di ambang pintu, sosok wanita berbaju merah itu muncul lagi. Kali ini, dia tidak menghilang begitu saja. Tatapannya tertuju pada Wulan, lalu beralih ke Sari. "Kalian harus menari untukku." Suaranya terdengar lembut, namun menusuk, menggema di kepala mereka seperti bisikan langsung. "Jika tidak, kalian semua akan mati." Setelah itu, sosoknya menghilang, meninggalkan ruangan dalam keheningan total. Para penari saling berpegangan tangan, ketakutan. Mereka sadar bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Nyi Loro tidak akan berhenti sampai keinginannya dipenuhi. Pagi harinya, suasana di balai desa semakin berat. Wulan masih lemah setelah kejadian kesurupan malam sebelumnya, dan Sari terlihat pucat pasi setiap kali mendengar suara gamelan yang tiba-tiba terdengar dari ruang latihan. Budi memutuskan bahwa mereka harus mencari tahu lebih banyak tentang Nyi Loro jika ingin bertahan hidup di desa ini. "Kita tidak bisa terus-menerus menunggu dia datang atau melakukan hal-hal aneh," kata Budi saat sarapan pagi dengan roti kering dan teh hangat. "Kita harus tahu apa yang dia inginkan, dan mungkin ada cara untuk menghentikannya." Sari setuju. "Aku akan pergi ke rumah kepala desa lagi. Mungkin dia tahu lebih banyak tentang Nyi Loro." Budi mengangguk. "Aku ikut. Kita juga bisa minta bantuan Mbah Kerto. Dia sepertinya punya pengetahuan tentang hal-hal gaib." Setibanya di rumah kepala desa, mereka disambut oleh pria tua itu dengan wajah muram. Ia tampak seperti sudah menunggu kedatangan mereka. Di sampingnya, duduk Mbah Kerto yang membawa tas kecil berisi dupa dan benda-benda ritual lainnya. "Kalian pasti ingin tahu lebih banyak tentang Nyi Loro," kata kepala desa tanpa basa-basi. Suaranya terdengar lelah, seolah-olah ia telah menyimpan rahasia ini selama bertahun-tahun. Budi dan Sari mengangguk. "Iya, Pak. Kami butuh jawaban. Kenapa dia marah? Apa yang dia inginkan?" Kepala desa menghela napas panjang sebelum mulai bercerita. "Nyi Loro bukan hanya penari biasa. Dia adalah simbol kebanggaan desa ini. Namun, keluarganya, terutama ayahnya, membencinya karena dia sering meninggalkan desa untuk tampil di luar. Mereka takut reputasi keluarga akan hancur jika orang-orang tahu bahwa putri mereka adalah seorang seniman tradisional. Pada waktu itu, menjadi penari dianggap rendah oleh sebagian orang." Sari merasa bulu kuduknya berdiri. Lalu, apa yang terjadi? Suatu malam, setelah pertunjukan besar di kota, Nyi Loro pulang ke desa dalam keadaan lelah tapi bahagia. Dia membawa pujian dari para penonton dan hadiah dari penyelenggara acara. Tapi ketika sampai di rumah, keluarganya menuduhnya membawa aib karena memamerkan diri di depan orang banyak. Ayahnya, kepala desa berhenti sejenak, matanya berkaca-kaca. Ayahnya membunuhnya di ruang latihan. Tubuhnya dibuang begitu saja, tanpa upacara pemakaman layak. Bahkan, namanya dicoret dari catatan keluarga. Mbah Kerto melanjutkan cerita dengan nada pelan. "Sejak itu, desa ini dipenuhi oleh kejadian aneh. Setiap kali ada pertunjukan tari atau musik, arwah Nyi Loro akan muncul. Dia tidak ingin dilupakan.
Dia ingin diakui sebagai penari terbaik yang pernah dimiliki desa ini. Sari menatap Mbah Kerto dengan mata melebar. Jadi, dia ingin kita mengakui dia? Lebih dari itu, kata Mbah Kerto. Dia ingin kalian menari untuknya sebagai bentuk penghormatan. Dia ingin dunia tahu bahwa dia adalah legenda. Setelah percakapan itu, Sari dan Budi kembali ke balai desa dengan beban baru di pundak mereka. Mereka menceritakan semua yang mereka dengar kepada anggota kelompok lainnya. Para penari saling berpandangan, cemas dan bingung. Apa kita harus menari untuknya? Tanya Wulan dengan suara gemetar. Tapi bagaimana kalau dia tidak puas? Bagaimana kalau dia tetap marah? Kita tidak punya pilihan lain, kata Sari dengan nada tegas. Kalau kita tidak melakukannya, dia akan terus mengganggu kita. Mungkin ini satu-satunya cara untuk menenangkannya. Namun, ada satu hal yang mengganggu pikiran Sari. Saat kepala desa menceritakan kisah Nyi Loro, ia melihat sesuatu yang aneh di sudut ruangan. Sebuah bayangan hitam melayang di belakang kepala desa, seolah-olah mendengarkan cerita itu juga. Ketika Sari mencoba fokus ke arahnya, bayangan itu menghilang begitu saja. Malam harinya, kelompok tari memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Mereka mempersiapkan panggung kecil di halaman balai desa, lengkap dengan gamelan asli yang sebelumnya mereka hindari. Musik dimainkan secara perlahan, menciptakan irama jaipong yang lembut. Para penari mulai menari dengan gerakan yang penuh hormat, seolah-olah mereka sedang mengadakan ritual untuk menghormati Nyi Loro. Namun, di tengah pertunjukan, lampu minyak yang mereka gunakan tiba-tiba padam. Ruangan tenggelam dalam kegelapan total. Angin dingin menyapu tubuh mereka, dan suara langkah kaki pelan terdengar mendekat. Dari kegelapan, sosok wanita berbaju merah muncul kembali. Matanya bersinar merah, dan rambutnya yang panjang bergerak-gerak meski tidak ada angin. "Terima kasih," katanya dengan suara lembut, namun menusuk. Tapi ini belum cukup. Sebelum mereka sempat bereaksi, sosok itu menghilang, meninggalkan udara yang semakin dingin. Para penari saling berpegangan tangan, ketakutan. Mereka sadar bahwa penghormatan kecil ini tidak cukup untuk memuaskan dendam Nyi Loro. Hari-hari berikutnya, di desa terasa semakin berat bagi kelompok tari Sekar Melati. Mereka mencoba melanjutkan latihan dan mempersiapkan pertunjukan kecil untuk menghormati Nyi Loro, tetapi suasana mencekam tak kunjung hilang. Suara gamelan gaib masih sering terdengar di tengah malam, dan bayangan hitam sesekali muncul di ujung pandangan mereka. Wulan tampak semakin lemah. Tubuhnya sering gemetar tanpa sebab, seolah-olah arwah Nyi Loro belum sepenuhnya meninggalkannya. Suatu sore, Mbah Kerto datang ke balai desa dengan ekspresi serius. Ia membawa tas kecil yang penuh dengan benda-benda, ritual, dupa, kembang setaman, dan sebuah kotak kayu kecil yang tertutup rapat. "Kalian harus melakukan ritual," katanya tanpa basa-basi. "Malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Ini saat yang tepat untuk berkomunikasi langsung dengan Nyi Loro." Para penari saling berpandangan, ketakutan, dan ragu-ragu. Namun, Sari maju selangkah, mencoba menenangkan dirinya sendiri maupun anggota lainnya. "Kita tidak punya pilihan lain. Kalau kita tidak melakukannya, dia akan terus mengganggu kita." Budi mengangguk setuju. "Baiklah, apa yang harus kami lakukan?" Mbah Kerto menjelaskan bahwa ritual ini akan dilakukan di bekas ruang latihan Nyi Loro, tempat di mana ia ditemukan tewas puluhan tahun lalu. Lokasi itu kini hanya berupa reruntuhan bangunan tua di pinggir desa, dikelilingi oleh pepohonan besar yang daunnya berguguran seperti hujan abadi. Malam harinya, kelompok tari berjalan menuju lokasi ritual dengan hati-hati. Udara dingin menusuk tulang, dan langit gelap tanpa bintang. Hanya cahaya bulan sabit yang samar-samar menerangi jalan mereka. Mbah Kerto memimpin rombongan, membawa lilin dan dupa yang mulai dibakar sebelum mereka sampai di lokasi. Saat mereka tiba, suasana benar-benar mencekam. Ruang latihan itu sudah hancur, hanya tersisa beberapa tiang kayu lapuk dan pecahan cermin besar yang retak. Di tengah reruntuhan, ada gundukan tanah kecil yang ditutupi dedaunan kering. Mbah Kerto mengatakan bahwa itulah tempat Nyi Loro dimakamkan secara rahasia oleh warga desa setelah kematiannya. "Kita mulai," kata Mbah Kerto pelan. Ia meletakkan bunga-bunga di atas gundukan tanah itu, lalu membakar dupa sambil membacakan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Asap dari dupa membentuk pola aneh di udara,
seolah-olah menari mengikuti irama yang tak terdengar. Para penari diminta untuk berdiri membentuk lingkaran di sekitar gundukan tanah. Mereka harus menari dengan gerakan yang lambat dan penuh hormat, sementara musik gamelan dimainkan oleh dua pemain lokal yang dipilih oleh Mbah Kerto. Musik itu terdengar aneh, lebih mirip bisikan daripada alunan nada biasa. Sari, sebagai penari utama, berdiri di depan. Ia merasakan angin dingin menyapu tubuhnya, meskipun tidak ada angin sama sekali. Matanya mulai berkaca-kaca saat ia mulai menari, menggerakkan tubuhnya dengan gerakan jaipong yang penuh makna. Para penari lainnya mengikuti, menciptakan harmoni yang indah namun menggetarkan. Namun, di tengah ritual, suara gamelan tiba-tiba berubah. Nada-nadanya menjadi lebih keras dan liar, seolah-olah dipaksa oleh kekuatan lain. Lilin-lilin yang mereka bawa padam satu persatu, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Para penari panik, tapi Mbah Kerto berteriak, "Jangan berhenti menari." Tiba-tiba, sosok wanita berbaju merah muncul di tengah lingkaran. Tubuhnya transparan, rambut panjangnya bergerak-gerak meski tidak ada angin. Matanya bersinar merah, dan senyumnya dingin. Dia mengamati para penari dengan tatapan kosong, lalu mulai ikut menari bersama mereka. Gerakan Nyi Loro cepat dan liar, sangat berbeda dengan tarian yang dilakukan oleh para penari. Sari merasakan tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan gaib, memaksanya untuk mengikuti ritme Nyi Loro. Napasnya tersengal-sengal, dan ia merasa seperti sedang kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Wulan, yang berdiri di belakang Sari, tiba-tiba roboh ke tanah. Tubuhnya gemetar hebat, dan matanya terbuka lebar meskipun ia tidak sadarkan diri. Mbah Kerto segera melemparkan sejumput bubuk putih ke arah sosok Nyi Loro. Sosok itu berhenti menari, matanya berkilat marah. "Aku ingin kalian mengakui aku sebagai penari terbaik." Suaranya bergema di kepala mereka, menusuk seperti jarum. "Aku ingin dunia tahu bahwa aku tidak pantas dilupakan." Setelah itu, sosoknya menghilang, meninggalkan udara yang semakin dingin. Para penari ambruk ke tanah, napas mereka tersengal-sengal. Ritual telah berakhir, tetapi mereka semua tahu bahwa ini bukan akhir dari masalah mereka. Keesokan paginya, kelompok tari kembali ke balai desa dengan tubuh lemas dan pikiran kacau. Wulan masih belum sepenuhnya pulih, dan Sari merasa ada beban berat di pundaknya. Saat mereka memeriksa kostum tari yang digunakan selama ritual, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Selendang merah milik Sari yang ia gunakan saat menari ternyata robek tanpa sebab yang jelas. Robekan itu terlihat seperti sobekan kasar, dan di sepanjang garis robekan, ada jejak darah segar yang mengalir perlahan. Semua orang terdiam, mereka sadar bahwa Nyi Loro belum puas. Ritual itu hanya permulaan, dan mereka harus melakukan sesuatu yang lebih besar jika ingin bertahan hidup. Setelah ritual malam Jumat Kliwon, suasana di kelompok tari Sekar Melati semakin tegang. Para penari mencoba melanjutkan latihan seperti biasa, tetapi ada perasaan tidak nyaman yang terus menggelayuti mereka. Wulan masih belum sepenuhnya pulih, dan Sari sering terbangun di tengah malam karena mimpi buruk tentang sosok wanita berbaju merah. Selendang merah yang robek dan berlumuran darah itu disimpan di dalam kotak kayu kecil oleh Budi, dengan harapan tidak ada yang menyentuhnya lagi. Namun, ketegangan mulai muncul di antara anggota kelompok. Beberapa penari mulai saling menyalahkan atas apa yang terjadi. Mereka merasa bahwa masalah ini mungkin disebabkan oleh kesalahan salah satu dari mereka. Entah itu pelanggaran aturan tradisional atau perilaku yang tidak pantas. Kenapa kita harus terus-terusan membayar harga untuk sesuatu yang bukan salah kita? Protes Lina, salah satu penari senior, saat latihan pagi. "Kita cuma datang ke sini untuk bekerja. Kenapa kita harus menghadapi semua ini? Ini bukan soal salah atau benar," balas Sari dengan nada tajam. Nyi Loro marah karena dia merasa dilupakan. "Kita harus menemukan cara untuk menyelesaikan ini." Lina mendengus. "Kita nggak punya kewajiban apa-apa sama dia. Ini desa mereka, bukan urusan kita." Percakapan itu memicu perdebatan panas di antara anggota kelompok. Ada yang setuju dengan Lina, berpendapat bahwa mereka seharusnya meninggalkan desa ini secepat mungkin meskipun tanpa kendaraan. Yang lain, termasuk Sari dan Budi, percaya bahwa mereka harus bertanggung jawab sampai masalah ini selesai. Beberapa hari kemudian, konflik internal mencapai puncaknya.
Salah satu penari junior bernama Tika ditemukan hilang tanpa jejak setelah latihan sore. Saat para penari menyadari bahwa Tika tidak ada di balai desa, mereka mulai panik. Budi memimpin pencarian bersama beberapa anggota kelompok, sementara Sari kembali ke ruang latihan untuk memeriksa apakah gadis itu tertinggal di sana. Di ruang latihan, Sari menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di lantai, ada jejak lumpur basah yang mengarah ke luar ruangan. Jejak itu tampak seperti milik seseorang yang berjalan cepat. Namun ada sesuatu yang aneh. Jejak itu lebih kecil dari ukuran kaki manusia dewasa. Ia mengikuti jejak itu hingga ke tepi hutan belantara di pinggir desa. Suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. Bisikan pelan yang sulit dipahami diselingi suara gamelan yang samar-samar. Sari ragu untuk melanjutkan, tapi rasa cemas akan nasib Tika membuatnya terus maju. Di ujung jejak lumpur, ia menemukan selendang tari milik Tika tergeletak di tanah. Selendang itu basah oleh lumpur dan darah, mirip dengan kondisi selendang merah miliknya yang sebelumnya. Di dekatnya, ada sehelai rambut panjang yang jelas bukan milik Tika. Rambut itu hitam pekat dan dingin saat disentuh. Saat Sari berbalik untuk kembali ke desa, ia melihat bayangan hitam berdiri di antara pepohonan. Bayangan itu menatapnya dengan mata merah menyala sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Ketika Sari kembali ke balai desa, ia langsung memberitahu Budi dan anggota lainnya tentang penemuannya. Semua orang terdiam, wajah mereka pucat pasi. Tika tidak pernah ditemukan, dan jejak lumpur serta selendang berdarah menjadi satu-satunya petunjuk tentang apa yang terjadi padanya. "Kita harus pergi dari sini," kata Lina dengan suara gemetar. "Kalau kita tetap tinggal, kita semua akan mati." Budi menggeleng. "Tidak ada jalan keluar. Sopir taksi itu belum kembali, dan kita tidak bisa berjalan kaki melewati hutan itu sendirian. Kita harus tetap tenang dan mencari solusi." Namun, ketegangan di antara anggota kelompok semakin memburuk. Malam itu, saat para penari tidur di balai desa, suara bisikan mulai terdengar lagi. Bisikan itu datang dari sudut ruangan, berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal. Beberapa penari bangun dan melihat bayangan hitam bergerak di sekitar ruangan, mengitari mereka seperti predator. "Dia marah," gumam Wulan dengan suara bergetar. "Dia ingin kita membayar." "Membayar apa?" tanya Sari, matanya memindai kegelapan. Wulan menatapnya dengan mata kosong. "Mungkin karena kita tidak kompak. Dia tahu kita saling menyalahkan." Sari merasa ada benarnya. Konflik internal di antara mereka mungkin telah memperburuk situasi. Nyi Loro tidak hanya ingin penghormatan, dia juga ingin persatuan dan pengorbanan. Esok paginya, kelompok tari memutuskan untuk mengadakan pertemuan darurat. Mereka menyadari bahwa jika mereka terus saling menyalahkan, mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Namun, ada satu hal yang membuat mereka semakin gelisah. Selama malam itu, beberapa penari melaporkan bahwa mereka merasa ada seseorang atau sesuatu yang mengamati mereka dari kegelapan. "Apa kita benar-benar sendirian?" tanya Budi, suaranya penuh keraguan. Sari menggigit bibirnya, mencoba berpikir jernih. "Aku tidak yakin, tapi aku rasa kita harus melakukan sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan membuktikan bahwa kita benar-benar ingin menghormati Nyi Loro." Semua orang terdiam. Mereka tahu bahwa waktu mereka semakin sempit. Jika mereka tidak menemukan cara untuk menenangkan arwah itu, mereka mungkin akan mengalami nasib yang sama dengan Tika. Setelah kejadian hilangnya Tika, suasana di kelompok tari Skar melati semakin suram. Para penari mencoba tetap bersatu, namun ketakutan dan rasa curiga terus menggerogoti hubungan mereka. Beberapa anggota mulai berbisik-bisik di sudut ruangan, membicarakan kemungkinan bahwa salah satu dari mereka membawa kutukan atau melakukan sesuatu yang memancing kemarahan Nyi Loro. Sementara itu, Sari merasakan beban tanggung jawab yang semakin besar sebagai pemimpin kelompok. Malam harinya, Sari mendapat mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hutan belantara yang gelap. Udara dingin menyelimuti tubuhnya, dan suara gamelan terdengar samar-samar dari kejauhan. Saat ia berjalan lebih dalam, ia melihat sosok wanita berbaju merah duduk di bawah pohon. Beringin besar, wanita itu menoleh perlahan, matanya bersinar merah seperti bara api. "Aku adalah Nyi Loro," katanya dengan suara lembut namun menusuk. "Aku tidak ingin kalian mati.
Aku hanya ingin pengakuan. Sari mencoba berbicara, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Nyi Loro melanjutkan, kalian harus menggelar pertunjukan terakhir untukku. Pertunjukan yang akan membuat semua orang, "Tah, cepak. Jika kalian gagal, maka kalian semua akan menjadi bagian dari desa ini selamanya." Sebelum Sari bisa bertanya lebih lanjut, sosok itu menghilang, meninggalkan dirinya sendirian di tengah hutan. Ia terbangun dengan napas tersengal-sengal, jantungnya berdebar kencang. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah-olah arwah Nyi Loro benar-benar hadir di sampingnya. Pagi harinya, Sari memutuskan untuk menceritakan mimpinya kepada Budi dan anggota kelompok lainnya. Mereka berkumpul di ruang latihan, wajah mereka penuh ketegangan. "Nyi Loro memberiku pesan," kata Sari pelan. "Dia ingin kita menggelar pertunjukan terakhir untuknya. Dia bilang, kalau kita gagal, kita tidak akan bisa meninggalkan desa ini." Semua orang terdiam. Lina, yang sebelumnya selalu skeptis, tampak pucat pasi. "Jadi, kita benar-benar harus menuruti permintaannya?" "Sepertinya begitu," jawab Sari. "Tapi kita harus memastikan semuanya dilakukan dengan benar. Kita nggak punya pilihan lain." Budi mengangguk setuju. "Baiklah, kalau ini bisa menyelamatkan kita, kita harus melakukannya. Tapi di mana kita akan menggelar pertunjukan ini?" Sari ragu sejenak sebelum menjawab. "Di bekas rumah Nyi Loro. Itu tempat yang paling penting bagi dia. Lagi pula, Mbah Kerto pernah bilang bahwa dia sering muncul di sana." Ide itu langsung disambut dengan protes keras dari beberapa anggota kelompok. Wulan, yang masih trauma setelah kesurupan, menggeleng kuat-kuat. "Aku nggak mau ke sana lagi. Tempat itu terlalu menyeramkan. Kalau kita nggak melakukannya, kita semua akan mati," balas Sari dengan nada tegas. Ini satu-satunya cara. Setelah diskusi panjang, akhirnya mereka sepakat untuk menggelar pertunjukan terakhir di bekas rumah Nyi Loro. Mereka memutuskan untuk melakukannya malam itu juga, karena menunda hanya akan membuat situasi semakin buruk. Malam harinya, kelompok tari berjalan menuju lokasi dengan hati-hati. Bekas rumah Nyi Loro terletak di ujung desa, dikelilingi oleh pepohonan besar yang daunnya berguguran seperti hujan abadi. Bangunan itu sudah runtuh, hanya tersisa beberapa tiang kayu lapuk dan pecahan cermin besar yang retak. Di tengah reruntuhan, ada gundukan tanah kecil yang ditutupi dedaunan kering, tempat Nyi Loro dimakamkan secara rahasia. Para penari mempersiapkan panggung kecil dengan alat seadanya. Gamelan dipindahkan dari balai desa, dan kostum tari mereka diperbaiki meskipun beberapa masih robek dan bernoda darah. Suasana tegang menyelimuti mereka saat mereka mulai memainkan musik dan menari. Sari memimpin gerakan pertama, matanya fokus pada bayangan di cermin retak yang masih tersisa di lokasi itu. Gerakan mereka lambat namun penuh makna, mencoba menunjukkan rasa hormat kepada Nyi Loro. Namun, di tengah pertunjukan, suara gamelan tiba-tiba berubah. Nada-nadanya menjadi lebih cepat dan liar, seolah-olah dipaksa oleh kekuatan lain. Bayangan hitam muncul di balik pohon-pohon, lalu perlahan mendekati panggung. Tubuh para penari mulai gemetar, seolah-olah kekuatan gaib sedang mencoba mengambil alih kendali atas gerakan mereka. Sari merasakan tarikan kuat pada selendangnya, seolah-olah seseorang sedang menariknya ke arah bayangan itu. "Terus menari!" teriak Budi, mencoba menenangkan semua orang. "Jangan berhenti!" Namun, saat Sari melihat ke arah cermin retak, ia melihat sosok wanita berbaju merah muncul di refleksi. Wanita itu tersenyum dingin, matanya bersinar merah menyala, bibirnya bergerak, seolah-olah mengucapkan sesuatu, tapi tidak ada suara yang terdengar. Pertunjukan berlangsung selama beberapa menit yang terasa seperti jam. Akhirnya, suara gamelan berhenti secara mendadak. Udara dingin menyapu tubuh mereka, dan bayangan hitam itu menghilang begitu saja. Para penari ambruk ke tanah, napas mereka tersengal-sengal. Saat mereka bangkit, mereka menyadari bahwa gundukan tanah kecil di tengah reruntuhan telah rata. Daun-daun kering yang menutupinya terbang berserakan oleh angin, dan di tempat itu kini tertinggal sebuah kotak kayu kecil yang tertutup rapat. Sari mendekati kotak itu dengan hati-hati. Saat ia membukanya, ia menemukan selembar kertas tua yang bertuliskan pesan dalam bahasa Jawa kuno. Mbah Kerto, yang ikut datang ke lokasi, membaca tulisan itu dengan suara bergetar. Dia telah pergi,
katanya pelan. Tapi dia akan kembali jika kalian melanggar janji. Malam itu, udara di bekas rumah Nyi Loro terasa lebih berat dari biasanya. Para penari Sekar Melati berkumpul di lokasi yang telah mereka siapkan sebagai panggung sementara. Meskipun tubuh Brevani lelah dan Fiskianta mereka penuh ketakutan, mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menyelesaikan konflik dengan arwah Nyi Loro. Jika mereka gagal, tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan terjadi pada mereka. Panggung kecil itu hanya diterangi oleh lampu minyak yang berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh di dinding reruntuhan. Gamelan diposisikan di sudut, dimainkan oleh dua pemain lokal yang tampak gugup. Mereka memulai alunan nada pelan, mencoba mengikuti ritme yang seolah-olah dipandu oleh kekuatan gaib. Para penari mulai bergerak perlahan, menciptakan harmoni gerakan. Jaipong yang penuh makna. Sari memimpin pertunjukan, matanya fokus pada cermin retak yang masih tersisa di lokasi itu. Gerakan tubuhnya penuh hormat, namun ia merasakan sesuatu yang tidak wajar, seolah-olah ada kehadiran lain yang sedang menari bersama mereka. Udara dingin menyapu tubuh mereka, meskipun tidak ada angin sama sekali. Tiba-tiba, suara gamelan berubah. Nada-nadanya menjadi lebih cepat dan liar, seolah-olah dipaksa oleh kekuatan eksternal. Lilin-lilin yang mereka gunakan padam satu persatu, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Para penari panik, tapi Sari berteriak, "Jangan berhenti menari." Dalam kegelapan, sosok wanita berbaju merah muncul di tengah lingkaran para penari. Tubuhnya transparan, rambut panjangnya bergerak-gerak. Meski tidak ada angin, matanya bersinar merah dan senyumnya dingin. Dia mulai ikut menari bersama mereka, gerakannya cepat dan liar, sangat berbeda dengan tarian yang dilakukan oleh para penari. Sari merasakan tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan gaib, memaksanya untuk mengikuti ritme Nyi Loro. Napasnya tersengal-sengal, dan ia merasa seperti sedang kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Wulan, yang berdiri di belakang Sari, tiba-tiba roboh ke tanah. Tubuhnya gemetar hebat, dan matanya terbuka lebar meskipun ia tidak sadarkan diri. Para penari lainnya juga mulai merasakan hal serupa. Tangan mereka bergerak tanpa kendali, kaki mereka melangkah cepat meskipun otot-otot mereka terasa seperti terbakar. Musik gamelan semakin keras hingga telinga mereka berdenging. "Cukup!" teriak Budi, mencoba mendekati Sari. Namun, saat ia melangkah maju, sebuah angin dingin menyapu tubuhnya, membuatnya terjatuh ke tanah. Ia melihat bayangan hitam besar berdiri di antara para penari, seolah-olah melindungi mereka dari gangguan luar. Nyi Loro yang masih menari di tengah kelompok tiba-tiba berhenti. Matanya menatap Sari dengan intens. Kamu adalah yang terpilih," katanya dengan suara lembut namun menusuk. "Aku akan memilihmu sebagai penggantiku." Sari membeku. Tubuhnya tak bisa bergerak dan napasnya tersengal-sengal. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara bergetar. "Aku ingin kau melanjutkan warisanku," jawab Nyi Loro. "Aku akan memberimu kekuatan untuk menari seperti aku. Dunia harus tahu bahwa Jaipong adalah kebanggaan desa ini." Sebelum Sari bisa bereaksi, tubuhnya tiba-tiba terangkat ke udara, rambutnya bergerak-gerak seperti ditiup angin kuat, dan kostum tari merahnya mulai bersinar. Para penari lainnya hanya bisa menonton dengan mata melebar, takut untuk bergerak atau berbicara. Gerakan Sari semakin cepat, tubuhnya berputar dan meliuk dengan kecepatan yang mustahil bagi manusia biasa. Suara gamelan semakin keras, menciptakan ritme yang memekakkan telinga. Lalu, tiba-tiba, semuanya berhenti. Suara musik lenyap, dan tubuh Sari jatuh ke tanah dengan bunyi keras. Udara kembali tenang, dan sosok Nyi Loro menghilang begitu saja. Para penari saling berpegangan tangan, ketakutan. Sari bangkit perlahan, tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap tangannya sendiri, seolah-olah merasakan ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Esok paginya, kelompok tari kembali ke balai desa dengan perasaan campur aduk. Beberapa penari merasa lega karena mereka selamat, tetapi ada juga yang khawatir tentang apa yang terjadi pada Sari. Saat mereka memeriksa rekaman video yang direkam diam-diam oleh salah satu anggota menggunakan ponsel, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Di video itu, terlihat jelas bahwa Nyi Loro tidak hanya menari bersama mereka, dia juga tersenyum lebar sebelum menghilang ke dalam bayangan. Di akhir video, muncul tulisan tertulis secara misterius di layar.
Aku akan datang lagi. Setelah pertunjukan terakhir di bekas rumah Nyi Loro, kelompok tari Sekar Melati berhasil meninggalkan desa. Sopir taksi yang sebelumnya mengantar mereka akhirnya datang menjemput setelah beberapa hari tanpa kabar. Para penari naik ke mobil dengan perasaan lega namun penuh ketegangan. Mereka tahu bahwa mereka telah melalui pengalaman yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Namun, perjalanan pulang tidak berjalan dengan damai. Di dalam mobil, suasana hening hanya diisi oleh suara mesin yang berderu dan napas tersengal-sengal dari para penari. Wulan duduk di pojok dengan tubuh gemetar, sementara Sari tampak kosong, matanya terpaku pada jendela mobil yang memantulkan bayangannya sendiri. Ia masih merasakan kehadiran Nyi Loro di dalam dirinya, seolah-olah arwah itu belum sepenuhnya pergi. Beberapa hari setelah kembali ke kota, kelompok tari mencoba melanjutkan kehidupan normal mereka. Namun, ada sesuatu yang berbeda, terutama pada Sari. Tubuhnya sering bergerak sendiri saat ia sedang istirahat, seperti dipaksa untuk menari oleh kekuatan gaib. Gerakan-gerakan itu mirip dengan tarian jaipong yang ia lakukan malam itu, tetapi lebih liar dan tidak terkendali. Matanya sering berkaca-kaca, dan ia mulai mendengar suara gamelan di tengah malam, meskipun tidak ada siapapun yang memainkannya. Suatu malam, Sari memutuskan untuk menonton rekaman video yang direkam selama pertunjukan terakhir. Rekaman itu adalah satu-satunya bukti nyata tentang apa yang terjadi di desa tersebut. Saat ia memutar video itu, jantungnya berdebar kencang. Gambar-gambar di layar terlihat normal pada awalnya. Para penari bergerak dengan ritme musik, wajah mereka penuh ketegangan. Namun saat video mencapai bagian di mana sosok Nyi Loro muncul, sesuatu yang aneh terjadi. Nyi Loro terlihat jelas di video itu, lebih nyata daripada sebelumnya. Gerakannya semakin cepat, dan senyumnya semakin lebar hingga tampak mengerikan. Saat video mencapai detik-detik terakhir, tulisan "Aku akan datang lagi" muncul di layar seperti sebelumnya. Namun kali ini, tulisan itu diikuti oleh gambar wajah Sari sendiri. Tapi bukan wajah Sari yang biasa. Mata gadis itu bersinar merah menyala, sama seperti mata Nyi Loro. Sari menjerit dan menjatuhkan ponselnya ke lantai. Video itu terus berputar, meskipun ponsel sudah tergeletak di tanah. Suara gamelan terdengar samar-samar dari speaker kecil ponsel, diselingi tawa pelan yang menusuk telinga. Keesokan paginya, Budi mengumpulkan anggota kelompok untuk membahas kondisi Sari. Mereka semua khawatir karena gadis itu tampak semakin tidak seperti dirinya sendiri. Saat ditanyai, Sari hanya menggeleng pelan. "Aku merasakan dia di dalam diriku," kata Sari dengan suara bergetar. "Dia memberiku kekuatan, tapi juga mengambil sesuatu dariku." Wulan, yang duduk di sudut ruangan, tiba-tiba angkat bicara. "Aku juga merasakannya. Kadang-kadang aku melihat bayangan hitam di cermin. Dia masih mengamati kita." Semua orang terdiam. Mereka sadar bahwa meskipun mereka telah meninggalkan desa itu, Nyi Loro belum benar-benar pergi. Arwah itu masih ada di antara mereka, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Malam harinya, Sari bermimpi lagi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah panggung besar yang dipenuhi lampu sorot. Penonton di kursi-kursi depan bertepuk tangan riuh, tetapi wajah mereka semua terlihat sama, berbentuk seperti topeng tanpa ekspresi. Di tengah kerumunan itu, sosok Nyi Loro muncul, tersenyum dingin. "Kamu adalah warisanku sekarang," katanya dengan suara lembut namun menusuk. "Tapi ingat, jika kamu gagal menjaga tradisi ini, maka aku akan datang kembali." Sari terbangun dengan napas tersengal-sengal. Kostum merah yang ia kenakan malam itu tergeletak di sudut kamarnya, meskipun ia yakin sudah menyimpannya di lemari. Saat ia mendekat, ia melihat bahwa kostum itu basah oleh darah segar, dan di atasnya tertulis pesan singkat dalam huruf-huruf berdarah. "Aku akan datang lagi,